filsafat sampai akhirnya sesat. Dan kalau dia mendengar sifat Allah, dibayangkan Allah itu seperti salah satu ciptaannya. Itu akar kesesatan dia. Dia membayangkan Allah seperti apa yang bisa dia bayangkan. Semua yang dia bayangkan adalah makhluk. Semua ruang yang dia kenal makhluk kan? Makhluk. Sudah salah dia di sini. Dari kesimpulan yang salah ini melahirkan kesimpulan yang salah lagi. Semua tempat lebih besar daripada yang menempati. Kalau itu makhluk. Kalau Khalik nggak berlaku ini kesimpulan ini. Anda dari awal sudah salah dulu. Makanya Anda membuat kesimpulan yang salah. Karena muqaddimahnya udah salah. Ketika Allah menciptakan jagat raya ini, cuma ada dua arah, dan ini arah yang bukan ruang. Ini arah jihah mutlaqah. Arah atas atau arah bawah. Cuma ada dua. Dan arah atas itu identik dengan yang lebih mulia. Sebaliknya arah bawah identik dengan yang lebih rendah. Kira-kira pantasnya nih, alam semesta ini di bawahnya Allah atau di atasnya Allah? Di bawah. Karena Allah lebih mulia, Allah harus ada di atas. Jadi ini atas bukan ruang. Mas, Mbak, ya, yang terkena syubhat ini atas yang bukan ruang lagi. Apakah ada istilah seperti itu? Ada dalam Al-Quran. Banyak ayatnya. Contoh di surah At-Tin. Siapa yang hafal surat At-Tin? Hafal dek? Iya kan? Hafal kan? Iya kamu. Angkat tangan kan tadi? Hafal nggak surat At-Tin? Coba dibaca. Berdiri. Tak kasih hadiah. Tidak mau? Baca. Namanya siapa? Namanya Farid. Baik, baca Farid. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Grogi. Wa hadzal baladil amin. Laqad insana. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma lupa. Siapa yang hafal? Hafid. Mana Hafid? Ayo. Ini sudah dikit nih, tinggal sedikit ini. Tsumma radatnahu, syahidnya di sini. Tsumma radatnahu asfala safilin, ke tempat yang paling bawah. Kami kembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka jahanam. Jadi sesuatu yang letaknya di bawah identik dengan yang lebih rendah, lebih hina. Sedangkan sesuatu yang letaknya di atas identik dengan yang lebih mulia. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Ini arah yang tidak ada hubungannya dengan ruangan sebetulnya. Contoh lainnya, ucapan ahlun nar, Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ini menunjukkan bahwasanya jihatus suful, arah di bawah itu tercelah. Makanya Allah itu punya sifat selalu di atas, mutlak, tidak terikat dengan ruangan. Karena inilah
yang identik dengan yang mulia. Jadi di atasnya Allah itu tidak lagi di dalam ruang, intinya gitu loh. Ya, karena ruang itu ciptaannya Allah. Sebelum ada jagat raya nggak ada ruang. Ketika Allah menciptakan jagat raya yang notabene ini adalah makhluk, dia posisinya harus di bawahnya Allah. Karena Allah lebih mulia dari dia. Paham? Jadi jangan dibayangkan Allah itu seperti salah satu makhluknya yang butuh tempat. Udah salah itu. Karena dia membayangkan Allah ada di dalam alam semesta. Allah tuh lebih besar dari itu. Ya. Allah menciptakan arasy bukan berarti Allah nempel di atasnya arasy seperti raja duduk di atas kursi. Enggak. Istawa itu artinya ala, alaihi, uluwan khasan. Berada di atasnya secara khusus. Berada di atas arasy itu namanya istiwa. Kata-kata istiwa itu hanya digunakan ketika Allah ada di atas arasy. Kalau berada di atas alam semesta namanya al-ulu. Jadi sama-sama berada di atas, cuman istilah istiwa itu digunakan untuk arasy. Ya. Dan berada di atasnya Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Nggak sama dengan ketika salah satu makhluknya berada di atas sesuatu. Ya. Nah. Baik. Ada pertanyaan lain? Ini maghrib jam berapa? Setengah jam lagi ya? Rubuk sah. Saya mau bertanya di luar tema. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh memiliki istri-istri lebih dari 4, sedangkan umat Islam hanya dibatasi 4 istri? 4 aja jarang-jarang loh. Terima kasih Ustadz. Ini yang bertanya kira-kira ikhwan apa akhwat ini? Pertama, masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Itu namanya keistimewaan, pengecualian. Yang namanya pengecualian itu mesti beda dari yang lain. Dan yang berhak mengecualikan Allah. Perkara kenapa ana tidak tahu alasan pastinya kenapa, tapi hikmahnya banyak. Hikmahnya banyak. Ya, di antara hikmahnya adalah banyaknya orang yang menceritakan tentang keseharian Rasulullah. Sehingga hal-hal yang itu perlu kita ketahui, untuk kita teladani, menjadi semakin banyak. Ya, hikmah lainnya mungkin karena kebanyakan istri-istri Rasulullah adalah janda-janda. Cuman satu yang perawan, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Selainnya janda semua. Ya. Barangkali salah satu hikmahnya adalah mengeratkan hubungan Rasulullah dengan mertua-mertuanya ini. Yang itu adalah tokoh-tokoh dari masing-masing kabilah Quraisy. Abu Bakar tokohnya Bani Taimullah, Umar tokohnya Bani Adi. Ya, kemudian ada dari Banil Mustaliq, Juwairiyah. Ada yang dari Bani Umayyah seperti Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan, tokohnya Bani Umayyah. Ada juga yang dari siapa lagi itu? Bani Makhzum, ada Zainab binti Jahash. Sehingga orang-orang Quraisy ini mungkin ini hikmah yang anak analisa pribadi ya, bisa iya bisa enggak. Ketika masing-masing itu punya relasi ke Rasulullah, mereka menjadi dekat, loyal. Ya, menjadi loyal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kadang-kadang ketika telah menaklukkan suatu kaum, biar mereka tidak merasa hina,
diambil salah seorang sahayanya, dimerdekakan, dinikahi. Seperti Juwairiyah bintil Harith dari Banil Mustaliq. Ketika perang melawan Banil Mustaliq, mereka banyak mendapatkan tawanan, mendapatkan sahaya. Ketika mereka tahu Juwairiyah ini dimerdekakan oleh Rasulullah dan dinikahi, wah ini berarti sekarang tawanan kita ini adalah besan-besannya Rasulullah ini. Udah kita merdekakan semua. Ini maslahat besar. Nabi menyerang, mengepung Bani Nadhir, Yahudi yang berkhianat di Madinah. Sampai turun hukuman mereka semua yang berkhianat dieksekusi. Di antaranya adalah Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi. Dibunuh dia. Anak gadisnya namanya Safiyah, itu muslimah. Dinikahi oleh Nabi SAW. Ini untuk meredam dendam, meredam kebencian. Jadi banyak, maslahatnya banyak. Termasuk maslahatnya menikahi Ibunda Aisyah dengan usia belia. Besar maslahatnya. Pertama, daya hafalnya luar biasa ini, Ibunda Aisyah ini. Dia termasuk satu dari 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Dan tentunya anak kecil masih muda belia, daya ingatnya jauh lebih kuat. Dan dia berumur lebih panjang dari istri-istri yang lain sepeninggalnya Rasulullah, karena dia masih muda. Adapun istri-istri yang lain itu karena dinikahi tidak sebelia semuda Aisyah, ya dia hidupnya tidak lama sepeninggal Rasulullah, sehingga kebutuhan umat terhadap fatwa-fatwanya Aisyah ini luar biasa. Dia 40 tahun lebih sepeninggal Rasulullah menjadi muftinya kaum muslimin. Ada hikmah. Ya. Nah, jadi pertama itu pengecualian, dan yang namanya pengecualian itu ya nggak bisa dikiaskan ke yang lain. Sebagaimana Nabi ketika sudah menikahi 9 ini, kemudian menceraikan salah satunya, nggak boleh nuker dengan yang lain. Kalau kita nggak berlaku aturan ini. Nikahin 4, diceraikan 1, boleh lagi kawin sama yang lain. Diceraikan 3, boleh kawin 3 lagi yang lain. Nabi nggak boleh. Ya, di surat Al-Ahzab itu wala antabaddala bihinna min azwajin. Kamu nggak boleh lagi menukar. Yang sekarang sudah menjadi istrimu ini, kau tukar, diceraikan dengan yang lain nggak? Sudah. Jadi ada pengecualian-pengecualian yang tidak berlaku bagi umatnya. Di satu sisi Nabi diberi izin oleh Allah untuk menikah lebih dari 4. Tapi begitu sudah sampai ke bilangan tertentu, beliau menceraikan, beliau nggak boleh nuker sama yang lain. Sedangkan kita maksimal 4. Tapi ketika ada yang diceraikan, boleh nikah dengan wanita yang lain. Ya. Nah, bagaimana cara menjawab turunnya Allah di sepertiga malam ke langit dunia, sementara malam ini berbeda waktu di setiap belahan dunia? Makanya jangan dibayangkan. Kan udah dikasih tahu bolak-balik. Jangan dibayangkan, cara turunnya Allah berbeda. Dan turun itu tidak harus pindah tempat. Harus apa enggak harus? Contoh turun yang tidak pakai pindah tempat dan namanya turun. Tekanan darah saya turun, penghasilan saya turun, tegangan listrik turun, jabatan tuh turun, nggak pindah tempat toh, tetap dinamakan turun toh. Kenapa muskilah bagi Allah turun tanpa pindah tempat? Wong makhluknya aja ada yang turun tanpa pindah tempat, sesuai dengan hakikat masing-masing yang turun.
Kita nggak tahu hakikatnya Allah kayak apa. Ya sudah, jangan pernah bayangkan kayak apa turunnya Allah. Udah selesai. Ya. Nah, wa kullu ma tukhayyala bi balik fa'lam bi annahu khilafu dzalik. Ya, ihfadil qaidah hadhihi. Kullu ma tukhayyala bi balik. Semua yang terhayal dalam benakmu tentang sifat-sifat Allah, ketahuilah Allah enggak kayak gitu. Nah. Baik, tadi yang menjawab ana mau kasih hadiah. Yang di sana dari siapa? Antum ya? Fadhal ya akhi. Terus adik yang tadi sudah mencoba untuk membaca surat At-Tin walaupun sambil grogi-grogi. Baik. Ada pertanyaan lagi enggak? Fadhal. Ini ada perkataan sang Ustaz. Kalau kita mengimani Allah istiwa ala arsy itu, berarti Allah itu nempel di arsy itu. Terusnya fauqa kan, kalau dia nggak nempel. Kalau kita mengimani tanpa takwil, katanya kita mentasbih Allah dengan makhluknya. Seperti kita duduk di atas kursi, kita menempel, itu halal kan? Duduk di atas kursi ya. Nah, Allah istiwa ala arsy, berarti Allah nempel di atas arsy. Ini mesti ditakwil. Istiwa itu dengan kekuasaan dan macam-macam. Gimana Ustaz menjawab? Salah. Siapa bilang istawa ala itu harus nempel? Dia nggak paham bahasa Arab. Ya, kebanyakan yang melontarkan syubhat itu orang ajam. Karena ayat ini dalam bahasa Arab. Dia tidak menguasai bahasa Arab, dia memaknai dengan bahasa Indonesianya dia. Itu salah kaprah jadinya. Istawa ala itu tidak harus nempel. Karena akidahnya Ahlus Sunnah huwa ba'inun an khalqihi. Allah itu terpisah dari makhluknya. Jadi istawa ala tidak berarti nempel. Jadi ketika dia mengatakan harus nempel, nggak ada yang mengharuskan. Itu iftiradatnya dia aja, asumsinya dia. Karena dia nggak ngerti. Sehingga harus ditakwil. Siapa yang bilang harus ditakwil? Semua sahabat Nabi baca ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa dan 6 ayat lainnya tsumma stawa 'alal arsy, tidak ada yang punya bayangan kayak gitu. Mereka orang-orang Arab asli, mereka tahu bahasa Arab. Kalau itu muskil, mereka yang pertama kali harus menganggap itu sebagai muskil. Karena itu turun dalam bahasa mereka. Mereka nggak menganggap itu muskil kok. Berarti dia yang salah dalam memahami. Kalau ditakwil dengan istaula, ya, menguasai, justru akan muncul konsekuensi yang lebih batil. Karena dalam Al-Quran pakai kata thumma stawa 'alal arsy. Thumma itu artinya apa? Kemudian. Berarti Allah itu baru istawa 'alal arsy setelah penciptaan langit dan bumi. Sebelumnya Allah tidak istawa 'alal arsy. Artikan istawa dengan menguasai. Sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah tidak menguasai arsy. Terus apa penguasanya arsy? Terus apa penguasanya arsy? Muskilah enggak ini? Konsekuensinya batil enggak? Batil. Tapi kalau dibilang Allah tidak berada di atas arsy secara khusus, enggak ada masalah. Ya. Enggak ada masalah. Misal nih, ini analogi sederhana ya, analogi sederhana. Makhluk Allah kan banyak. Ada jagat raya, ada arsy. Allah ada di atasnya itu semua. Kemudian secara khusus ada di atasnya arsy. Enggak ada masalah. Tapi kalau dibilang istaula, sebelum itu siapa yang menguasai? Kalau sebelum itu yang menguasai juga Allah, berarti percuma dibilang tsumma. Ini konsekuensi juga. Imma kalian menetapkan adanya penguasa arsy selain Allah, dan ini adalah kufur, atau kalian menganggap Allah dari tadi sudah menguasai arsy, berarti takwilan kalian itu salah. Berarti percuma Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy. Toh dari awal juga Allah yang menguasai.
ini konsekuensi-konsekuensi batil yang menunjukkan bahwa takwil itu batil. Karena kalau konsekuensinya batil berarti itu takwilnya batil. Kalau hak tidak mungkin melahirkan kebatilan. Yang melahirkan kebatilan adalah sama kebatilan. Paham? Nah, udah maghrib kayaknya ya. Kita cukupkan dulu, nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya selepas salat maghrib. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.